Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Sahabatku, pernah tidak kalian membayangkan? Baru saja 30 hari kehilangan suami tercinta, bukannya dipeluk dan dihibur, malah diusir paksa oleh ibu mertua dan ipar saat hujan deras di tengah malam? Rasanya pasti sakit sekali, ya. Tapi tunggu dulu. Jangan sedih dulu, karena di cerita kali ini, kesabaran seorang istri akan terbayar lunas dengan cara yang sangat mengejutkan. Mertua yang sombong itu tidak tahu siapa sebenarnya menantu yang mereka usir. Nah, sebelum kita masuk ke kisahnya yang penuh plot twist dan bikin gregetan ini, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan aku ingin tahu nih, siapa saja yang sudah standby mendengarkan cerita hari ini? Yuk, ramaikan kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Nanti akan aku baca satu persatu ya. Sudah siap melihat bagaimana karma instan bekerja pada mertua yang sombong? Mari kita mulai ceritanya. Sudah genap 30 hari sejak tanah merah itu menutup jasad Mas Ilham, suamiku tercinta. Rasanya baru kemarin ia memelukku hangat sebelum berangkat kerja, namun takdir berkata lain. Kecelakaan itu merenggutnya begitu cepat, menyisakan kekosongan yang teramat perih di hatiku. Namun, ternyata kehilangan suami bukanlah satu-satunya mimpi buruk yang harus aku hadapi. Ada badai lain yang sedang bersiap menerjangku, tepat di dalam rumah yang selama ini kami tempati. Malam ini, suasana rumah terasa begitu dingin dan mencekam. Bukan karena udara malam, melainkan karena tatapan tajam yang terus diarahkan padaku. Tahlilan hari ke-30 baru saja selesai. Para tetangga sudah pulang, menyisakan keheningan yang menyakitkan. Aku masih sibuk membereskan gelas-gelas kotor dan sisa makanan di ruang tamu, sementara ibu mertuaku, Bu Irfa, dan bapak mertuaku, Pak Budi, duduk santai di sofa sambil menghitung uang sumbangan dari para pelayat. Farida, kamu kalau kerja itu yang cepat sedikit, jangan lelet. Suara Bu Irfa melengking tajam, memecah kesunyian. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian, seolah aku adalah kuman yang mengotori lantai marmer rumah mewah ini. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Iya, Bu. Ini Farida sedang bereskan, jawabku pelan sambil terus memunguti sampah tisu yang berserakan. Dasar menantu tidak berguna, gerutu Bu Irfa, cukup keras untuk aku dengar. Sudah sebulan Ilham pergi, tapi kamu masih saja numpang hidup enak di sini. Makan gratis, tidur nyenyak, padahal kamu itu cuma benalu. Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Selama Mas Ilham masih hidup, Bu Irfa memang tidak pernah terlalu ramah, tapi ia tidak pernah sekejam ini. Dulu, ia masih menjaga sikapnya karena takut pada Mas Ilham. Tapi kini, setelah pelindungku tiada, topeng manis itu terlepas sepenuhnya. Pak Budi, yang biasanya diam, kini ikut menimpali. Ia meletakkan amplop di meja dengan kasar. Benar kata ibumu, Farida. Kamu harus sadar diri. Rumah ini, mobil di garasi, semua fasilitas ini adalah hasil kerja keras anak saya, Ilham. Kamu datang ke keluarga ini tidak bawa apa-apa, cuma baju di badan. Sekarang Ilham sudah tidak ada, apakah kamu masih menikmati semua kemewahan ini? Aku menghentikan gerakanku, lalu menatap kedua mertuaku dengan pandangan nanar. Pak, Bu, Mas Ilham sendiri yang meminta Farida tinggal di sini bersamanya. Ini rumah kami. Mas Ilham bilang, rumah ini adalah tempat kami membangun masa depan. Masa depan apanya? Potong Bu Irfa dengan nada tinggi. Ia berdiri dan berjalan mendekatiku, telunjuknya terarah tepat ke wajahku. Ilham itu meninggal muda gara-gara kamu. Kamu itu istri pembawa sial. Sejak menikah sama kamu, anakku jadi jarang kasih uang ke ibunya. Dia lebih mementingkan kamu, memanjakan kamu dengan barang-barang mewah, sampai lupa sama orang tua yang membesarkannya. Tuduhan itu begitu menyakitkan, menusuk tepat ke ulu hati. Aku ingin sekali membela diri, mengatakan bahwa selama ini Mas Ilham justru sering mengeluh karena permintaan uang Bu Irfa yang tak ada habisnya. Aku ingin berteriak bahwa akulah yang sering menutupi kekurangan belanja dengan uang tabunganku sendiri, uang yang kusimpan rapat-rapat tanpa sepengetahuan mereka. Tapi aku memilih diam.
Aku teringat pesan Mas Ilham dulu, sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, tapi beliau tetap orang tuaku. Maafkan Farida kalau ada salah. Bu, ucapku lirih, mencoba meredam emosi. Tapi tolong jangan bicara seperti itu tentang Mas Ilham. Dia anak yang berbakti. Halah, jangan sok suci kamu, bentak Bu Irfa. Ia menyenggol lenganku kasar, hingga nampan berisi gelas kotor yang kupegang nyaris terjatuh. Dengar ya, Farida. Mulai besok, saya tidak mau melihat kamu santai-santai lagi. Bei Sumi sudah saya berhentikan tadi sore. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah, dari nyuci, masak, sampai ngepel, itu tugas kamu. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini dan makan dari uang peninggalan Ilham, kamu harus tahu diri. Anggap saja itu bayaran sewa kamar. Aku terbelalak tak percaya. Bei Sumi diberhentikan? Padahal rumah ini sangat besar, mustahil dikerjakan sendirian tanpa bantuan. Tapi melihat wajah Pak Budi yang acuh tak acuh, aku sadar tidak ada gunanya membantah. Mereka sengaja ingin menyiksaku. Mereka ingin membuatku tidak betah agar aku pergi dengan sendirinya. Kenapa diam saja? Tuli kamu? Sentak Pak Budi. Iya, Pak. Farida mengerti, jawabku sambil menunduk. Malam itu, aku menyelesaikan semua pekerjaan seorang diri hingga pukul 2 pagi. Tubuhku remuk redam, tapi hatiku jauh lebih sakit. Saat aku masuk ke kamar yang dulu penuh canda tawa bersama Mas Ilham, aku melihat foto pernikahan kami di dinding. Di foto itu, Mas Ilham tersenyum lebar sambil merangkulku. Mas, bisikku sambil mengusap bingkai foto itu. Ibu dan bapak sudah berubah, Mas. Mereka tidak menginginkan aku di sini. Tapi aku akan bertahan sebentar lagi. Aku ingin menjaga rumah ini seperti janjiku padamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menjual kenangan kita. Tanpa aku sadari, di luar kamar, Bu Irfa sedang berbicara serius dengan Pak Budi di ruang tengah. Suara mereka terdengar samar-samar namun tajam. Kapan kita usir dia, Bu? Tanya Pak Budi. Muak bapak lihat mukanya. Lagi pula, ada pembeli yang nanya soal mobil Ilham. Sabar, Pak, jawab Bu Irfa licik. Kita bikin dia tidak betah dulu. Biar dia yang minta pergi sendiri, jadi kita tidak terlihat jahat di mata tetangga. Tapi kalau dia masih keras kepala bertahan, ya terpaksa kita pakai cara kasar. Pokoknya, semua aset Ilham harus jadi milik kita. Enak saja si Farida mau menguasai harta anak kita. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh membasahi bantal. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka sebut, pembawa sial, dan miskin, ini sebenarnya menyimpan rahasia besar yang bisa membalikan dunia mereka dalam sekejap mata. Tapi untuk saat ini, aku akan bersabar. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Langit malam itu seakan mengerti perasaanku yang kian hari kian mendung. Kilat menyambar-nyambar di kejauhan, disusul suara guntur yang menggelegar, menandakan hujan lebat akan segera turun. Sudah seminggu berlalu sejak malam tahlilan terakhir, dan perlakukan Bu Irfa serta Pak Budi semakin menjadi-jadi. Aku bukan lagi dianggap menantu, bahkan pembantu pun mungkin diperlakukan lebih manusiawi daripada aku saat ini. Tubuhku rasanya remuk. Sejak subuh, Bu Irfa sudah menyuruhku membersihkan seluruh kaca jendela rumah 2 lantai ini, mencuci gorden yang tebal dan berat dengan tangan karena mesin cuci katanya rusak, padahal aku tahu kabelnya hanya dicabut, hingga memasak hidangan makan malam yang rumit. Belum sempat aku meluruskan punggung barang semenit pun, teriakan Bu Irfa dari ruang tengah kembali terdengar. Farida, mana teh manis hangat buat bapak? Kamu ini lelet sekali, mau bikin mertua mati kehausan hah? Aku buru-buru menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Iya, Bu. Sebentar, airnya baru mendidih. Sahutku setengah berteriak dari dapur. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir porselen anti kesayangan Bu Irfa. Porselen itu adalah warisan turun-temurun yang katanya sangat mahal, dan Bu Irfa selalu mewanti-wanti agar aku berhati-hati saat memegangnya. Dengan langkah tergesa namun hati-hati, aku membawa nampan berisi 2 cangkir teh itu menuju ruang tengah. Kakiku terasa berat. Mungkin karena aku belum makan seharian. Bu Irfa melarangku makan sebelum semua pekerjaan selesai,
dan daftar pekerjaannya seolah tak ada habisnya. Saat aku melintas di dekat sofa, tiba-tiba Pak Budi menjulurkan kakinya. Entah sengaja atau tidak, kakiku tersandung. Keseimbanganku goyah. Awas, pekiku tertahan. Prang! Suara pecahan keramik terdengar begitu nyaring, membelah suara rintik hujan yang mulai turun di luar. Nampan terlepas dari tanganku. Cangkir porselen antik itu menghantam lantai marmer dan hancur berkeping-keping. Teh panas menciprat kemana-mana, sebagian mengenai kaki Bu Irfa. Hening. 1 detik yang terasa seperti 1 abad. Bu Irfa menatap pecahan porselen di lantai dengan mata melotot, lalu beralih menatapku. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menegang. Kemarahannya meledak seketika, lebih dahsyat dari guntur di luar sana. Kurang ajar. Kamu sengaja ya? Bu Irfa berdiri dan langsung menampar pipiku dengan keras. Plak! Rasanya panas dan perih. Aku memegangi pipiku yang berdenyut, air mata langsung tumpah tanpa bisa ditahan. Maaf, Bu. Farida tidak sengaja. Tadi kaki Bapak. Alasan? Potong Pak Budi cepat, menutupi kelakuannya sendiri. Kamu itu memang ceroboh. Mata kamu ditaruh di mana? Itu porselen mahal, harganya lebih mahal dari harga diri kamu. Itu porselen kesayangan nenek. Kamu tahu kan betapa berharganya barang itu buat ibu? Kamu memang wanita pembawa sial. Masuk rumah ini cuma bikin rugi, bikin susah, dan sekarang menghancurkan barang-barang kami, teriak Bu Irfa histeris. Ia menjambak rambutku, membuatku memeki kesakitan. Ampun, Bu, sakit. Rintiku. Bu Irfa melepaskan jambakannya dengan kasar, hingga aku terhuyung ke belakang. Napasnya memburu. Ia menatapku dengan tatapan jijik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cukup. Kesabaran ibu sudah habis. Ibu sudah muak melihat muka memelas kamu setiap hari di sini. Rumah ini terasa panas sejak ada kamu. Bu Irfa menunjuk ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Pergi kamu dari sini. Sekarang juga. Aku ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bu, ini sudah malam, di luar hujan deras. Farida harus pergi kemana? Masa bodoh. Mau ke kolong jembatan, mau ke neraka sekalian, ibu tidak peduli. Yang penting kamu angkat kaki dari rumah anakku. Bu Irfa berteriak lantang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Pak Budi tiba-tiba masuk ke kamar tamu, kamar yang kutempati setelah diusir dari kamar utama. Tak sampai 2 menit, ia keluar sambil menyeret koper besarku. Koper itu terlihat sudah penuh, seolah-olah mereka memang sudah mempersiapkan ini sejak lama, menunggu satu kesalahan kecil untuk melempar aku keluar. Ini barang-barang rongsokanmu. Pak Budi melempar koper itu ke arah pintu utama, hingga rodanya patah 1. Jangan ada yang tertinggal. Kami tidak mau rumah ini bau miskin gara-gara barang-barangmu. Aku bersimpuh di kaki Bu Irfa, mencoba memohon belas kasihan. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tapi aku teringat janjiku pada Mas Ilham untuk menjaga rumah ini. Dan lagi, hujan di luar sana bukanlah gerimis biasa, melainkan badai. Bu, tolong, izinkan Farida menginap 1 malam ini saja. Besok pagi Farida akan pergi. Farida mohon, Bu. Bu Irfa menendang bahuku hingga aku terjengkang. Tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Yang ada hanya kebencian yang mengakar. Kalau gitu pergi. Semoga kau tak menggigil, dasar wanita sialan, teriak Bu Irfa dengan kejam. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, seolah ia menyumpahiku mati kedinginan di luar sana. Pak Budi menarik lenganku dengan kasar, menyeretku seperti menyeret karung beras menuju pintu depan. Aku berusaha menahan diri dengan berpegangan pada kusen pintu, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Pintu terbuka lebar, menampilkan kegelapan malam yang disertai angin kencang dan hujan lebat. Keluar. Pak Budi mendorongku kuat-kuat. Aku terlempar ke teras yang basah dan licin. Koperku dilemparkan menyusul, mendarat di genangan air. Sebelum aku sempat bangkit, pintu jati yang kokoh itu dibanting keras di depan wajahku. Brak! Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas, disusul suara gerendel besi yang digeser. Bu, Pak,
Buka pintunya, teriakku sambil menggedor pintu, suaraku bercampur dengan deru hujan. Tolong jangan kunci Farida di luar. Tidak ada jawaban. Lampu teras dimatikan dari dalam, membuatku berada dalam kegelapan total. Hanya kilatan petir yang sesekali menerangi wajahku yang basah oleh air hujan dan air mata. Dingin langsung menusuk hingga ke tulang sumsum. Gaun tidur tipis yang kupakai sama sekali tidak mampu menahan serbuan angin malam. Aku berjalan tertatih menuju gerbang pagar yang tinggi. Siapa tahu mereka hanya mengunci pintu rumah, tapi membiarkan gerbang terbuka agar aku bisa berteduh di pos satpam kompleks. Namun, harapanku pupus. Gerbang besi itu juga terkunci rapat dengan gembok besar. Mereka benar-benar ingin membuangku. Seperti sampah yang tidak diinginkan. Aku berdiri gemetar di balik pagar, memeluk tubuhku sendiri yang mulai menggigil hebat. Air hujan membasahi seluruh tubuhku, membuat rambutku lepek menempel di wajah. Pandanganku kabur. Di dalam rumah yang hangat itu, mertuaku pasti sedang tertawa puas. Merasa menang karena berhasil menyingkirkan parasit yang mereka benci. Mas Ilham. Isakku lirih, suaraku hampir hilang ditelan suara guntur. Maafkan aku, Mas. Aku tidak sanggup lagi bertahan di rumahmu. Mereka mengusirku. Aku menatap nanar ke arah jendela lantai 2, berharap ada sedikit keajaiban, berharap hati mereka terketuk. Tapi jendela itu gelap gulita. Harapan itu semu. Aku sendirian, di tengah badai, diusir dari rumah yang seharusnya menjadi milikku, tanpa tahu harus melangkah kemana. Rasa dingin ini perlahan bukan hanya membekukan tubuhku, tapi juga membekukan sisa-sisa rasa hormatku pada mereka. Hujan semakin deras, seakan langit turut menumpahkan tangis yang tak sanggup lagi kubendung. Tubuhku menggigil hebat, gigi gemerutuk menahan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gaun tidur tipis yang melekat di tubuhku sudah basah kuyup, mencetak jelas leku tubuhku yang kurus karena makan hati sebulan terakhir ini. Aku berdiri mematung di depan gerbang besi yang terkunci, menatap nanar ke arah jalanan komplek yang sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Lampu-lampu jalan tampak buram tertutup tirai air yang pekat. Aku meraba saku bajuku, berharap menemukan ponsel untuk menghubungi seseorang. Siapa saja yang bisa menolongku. Namun, nihil. Ponsel dan dompetku ada di dalam tas tangan yang tertinggal di ruang tengah. Mereka benar-benar melemparku keluar tanpa bekal apapun, kecuali koper baju yang kini tergeletak mengenaskan di genangan lumpur. Keputusasaan mulai merayap naik. Apakah aku harus berjalan kaki menembus badai ini menuju pos satpam yang jaraknya hampir 1 kilometer? Dengan kondisi tubuh yang lemah seperti ini, aku ragu bisa sampai di sana tanpa pingsan di tengah jalan. Rasa pusing mulai menyerang, pandanganku berkunang-kunang. Saat aku hampir pasrah dan berniat duduk meringkuk di aspal yang dingin, telingaku menangkap suara derit pagar besi yang terbuka secara otomatis. Suaranya terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Aku menoleh perlahan ke arah seberang jalan. Rumah itu milik Pak Dharma. Tetangga depan rumah yang selama ini ku kenal sebagai sosok pendiam dan misterius. Beliau jarang bergaul, hanya sesekali terlihat menyiram tanaman di sore hari atau membaca koran di teras. Kami hanya saling menyapa sekadarnya. Tidak pernah lebih dari senyuman sopan. Namun malam ini, gerbang rumah Pak Dharma terbuka lebar. Sosok tinggi tegap terlihat keluar dari balik pintu utama, memegang sebuah payung hitam besar. Ia tidak berlari, melainkan berjalan dengan langkah tenang dan mantap menembus hujan, lurus menuju ke arahku. Aku mundur selangkah, sedikit takut. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengusirku juga karena dianggap mengganggu pemandangan lingkungan elit ini? Atau dia akan memarahiku karena membuat keributan malam-malam? Laki-laki parubaya itu berhenti tepat di hadapanku. Ia mengulurkan payung besarnya, membiarkan tubuhnya sendiri terkena cipratan air demi memayungiku. Wajahnya yang biasanya datar, kini terlihat sorot mata yang berbeda. Bukan tatapan kasihan seperti orang yang melihat pengemis, melainkan tatapan hormat yang bercampur dengan kemarahan tertahan. Nak Farida, suaranya terdengar berat dan berwibawa, mengalahkan suara hujan. Jangan berdiri di sini. Kau bisa sakit. Aku mendongak, menatap wajah Pak Dharma dengan bingung. Bibirku gemetar saking dinginnya. Pak Dharma. Saya
Saya diusir. Suaraku tercekat, air mata kembali tumpah bercampur air hujan. Saya tidak tahu harus kemana. Mereka mengunci gerbangnya. Pak Dharma mengangguk pelan, seolah ia sudah mengetahui segalanya bahkan sebelum aku bercerita. Ia menatap tajam ke arah rumah mertuaku yang gelap gulita di seberang sana. Ada kilatan amarah di matanya saat melihat rumah mewah itu. Saya tahu. Saya melihat semuanya dari CCTV rumah saya, ucap Pak Dharma tenang namun tegas. Mereka memang manusia yang tidak tahu diuntung. Keserakahan telah membutakan mata hati mereka. Ia lalu menatapku kembali, kali ini dengan sorot mata yang menenangkan. Ayo, ikut ke rumah saya. Istri saya sudah menyiapkan handuk dan pakaian kering untukmu. Aku ragu sejenak. Tapi Pak, saya takut merepotkan. Saya tidak bawa apa-apa. Ponsel saya. Pak Dharma memotong ucapanku dengan kalimat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak detik itu juga. Tidak ada yang merepotkan untuk putri dari Pak Hasto. Mataku membelalak lebar. Tubuhku yang tadinya menggigil karena dingin, kini mematung karena syok. Bagaimana Pak Dharma bisa tahu nama ayahku? Selama menikah dengan Mas Ilham, aku menyembunyikan identitas asliku rapat-rapat. Aku memperkenalkan diri sebagai gadis yatim piatu yang sederhana, sesuai keinginan ayah agar aku bisa menemukan laki-laki yang tulus mencintaiku, bukan mencintai harta ayahku. Tidak ada satupun orang di komplek ini, bahkan Mas Ilham sekalipun, yang tahu bahwa aku adalah anak tunggal dari pemilik Hasto Group, konglomerat properti terbesar di negeri ini. Bapak tahu dari mana? Tanyaku terbata-bata. Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ia mendekatkan payungnya agar aku semakin terlindungi. Mereka, Pak Dharma menunjuk dagunya ke arah rumah mertuaku yang angkuh itu, tak akan bisa hidup mewah seperti sekarang tanpa bantuan diam-diam dari ayahmu. Mobil yang mereka banggakan, rumah yang mereka tempati, semuanya ada karena namamu. Otakku berputar cepat, mencoba mencerna informasi ini. Jadi selama ini ayah memantauku? Dan Pak Dharma, siapa sebenarnya dia? Menginaplah di sini malam ini, Nak Farida, lanjut Pak Dharma dengan nada yang terdengar seperti sebuah janji pasti. Pulihkan tenagamu. Karena besok pagi, saat matahari terbit, giliran mereka yang akan berlutut padamu memohon ampun. Angin kencang bertiup, tapi anehnya, aku merasakan kehangatan yang menjalar dari kalimat itu. Ada kekuatan baru yang tiba-tiba muncul di dalam dadaku. Rasa sakit hati dan terhina yang tadi mendominasi, kini berganti menjadi rasa penasaran dan secercah harapan. Mari, saya bantu bawa kopernya. Pak Dharma mengambil alih koper basahku dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap memegang payung melindungiku. Tanpa banyak bicara lagi, aku menurut. Aku melangkah meninggalkan gerbang rumah yang telah membuangku, menyeberang jalan menuju rumah Pak Dharma. Saat aku menoleh sekilas ke belakang, menatap rumah mertuaku untuk terakhir kalinya malam ini, kata-kata Pak Dharma terngiang-ngiang di kepalaku. Besok mereka yang akan berlutut padamu. Aku tidak tahu apa yang direncanakan Pak Dharma atau ayahku, tapi satu hal yang pasti, malam ini adalah malam terakhir aku menangis karena mereka. Besok, permainan akan berubah. Suasana di dalam rumah Pak Dharma begitu kontras dengan neraka yang baru saja kutinggalkan di seberang jalan. Kehangatan langsung menyergap kulitku begitu pintu tertutup, menghalau dingin yang sempat membekukan tulang. Istri Pak Dharma, Bu Ratih, tergopoh-gopoh datang membawa handuk tebal dan segelas teh jahe hangat. Wajah keibuannya penuh kekhawatiran. Tanpa banyak bertanya beliau langsung menyelimuti bahuku yang gemetar. Ya Allah, Nak Farida, basah kuyup begini. Minum dulu, Nak, biar hangat badannya, ucap Bu Ratih lembut, menuntunku duduk di sofa empuk ruang tamu yang bernuansa klasik. Aku duduk dengan kaku, masih merasa seperti mimpi. Kedua tanganku menggenggam gelas teh panas itu erat-erat, mencoba menyalurkan panasnya ke telapak tanganku yang pucat. Sementara itu, Pak Dharma masuk setelah meletakkan payung dan koperku di sudut ruangan. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri tegak di hadapanku dengan sikap hormat yang membuatku merasa canggung. Bapak. Suaraku parau, masih mencoba mencerna kejadian di gerbang tadi. Bapak bilang, Bapak kenal ayah saya? Siapa Bapak sebenarnya? Pak Dharma tersenyum tipis, lalu menundukkan kepalanya sedikit.
Perkenalkan diri saya dengan benar, Non Farida. Nama lengkap saya Darmawan Santoso. Saya adalah mantan kepala divisi legal di Hasto Group, perusahaan milik ayah Anda, Pak Hasto. Gelas di tanganku nyaris terlepas. Kepala divisi legal? Itu posisi yang sangat tinggi. Aku ingat ayah pernah menyebut nama Pak Darmawan dulu. Orang kepercayaannya yang sangat setia, yang mengurus semua aset dan hukum perusahaan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Pak Darmawan adalah tetangga depan rumahku yang selama ini kulihat hanya memakai kaos oblong dan menyiram tanaman. Jadi, selama ini Bapak memata-matai saya? Tanyaku lirih. Bukan memata-matai, Non. Tapi menjaga, koreksi Pak Darma dengan nada tegas namun santun. 2 tahun lalu, saat Non Farida memutuskan menikah dengan Nak Ilham dan ingin hidup mandiri tanpa fasilitas ayah, Pak Hasto sangat khawatir. Beliau menghargai keputusan Non untuk menyembunyikan identitas sebagai putri konglomerat, tapi naluri seorang ayah tidak bisa dibohongi. Beliau meminta saya untuk mengambil pensiun dini dan membeli rumah di depan sini. Tugas saya hanya satu, memastikan Non Farida aman, tanpa mencampuri urusan rumah tangga Non. Air mataku menetes lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Ternyata ayah tidak pernah benar-benar melepasku. Ayah selalu ada, mengawasiku dari jauh lewat orang kepercayaannya. Selama ini saya diam karena saya melihat Nak Ilham adalah suami yang baik. Dia bekerja keras dan tulus mencintai Non. Lanjut Pak Darma, suaranya merendah saat menyebut nama almarhum suamiku. Tapi orang tuanya, saya sudah melaporkan tabiat buruk mereka pada Pak Hasto sejak bulan-bulan awal pernikahan. Ayah Anda sudah lama ingin bertindak, terutama saat melihat mereka mulai menggerogoti keuangan Non Farida. Tapi Pak Hasto menahan diri karena Non Farida selalu bilang di telepon bahwa Non bahagia. Aku menunduk malu. Ya, aku selalu berbohong pada ayah. Aku bilang mertuaku baik, aku bilang uangku cukup, aku bilang aku bahagia. Aku melakukan itu karena aku mencintai Mas Ilham, dan tidak ingin ayah merendahkan keluarga suamiku. Tapi ternyata, kebohonganku justru membuatku berakhir seperti ini. Tapi malam ini, suara Pak Darma berubah dingin dan tajam. Mereka sudah melanggar batas toleransi Pak Hasto. Mengusir putri tunggal pemilik Hasto Group di tengah badai, saat masa berkabung belum selesai itu adalah kesalahan fatal yang tak bisa dimaafkan. Pak Darma merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel berwarna hitam. Ia menekan satu tombol spidol dan menempelkan benda pipi itu ke telinganya. Halo, Pak, ucap Pak Darma. Suasana ruangan hening seketika, hanya detak jam dinding yang terdengar. Situasi merah, Pak. Mereka baru saja mengusir Non Farida keluar rumah saat hujan lebat. Koper sudah dilempar. Sekarang Non Farida aman di rumah saya. Jeda sejenak. Aku bisa mendengar suara samar-samar dari seberang telepon, suara berat yang sangat kurindukan. Baik, Pak. Sesuai rencana. Semua dokumen asli sudah saya siapkan di brankas. Tim legal dan eksekutor aset bisa bergerak besok pagi jam 9, Pak Darma mengangguk-angguk tegas. Kemudian ia menjauhkan ponsel itu dari telinganya dan menyodorkannya padaku. Bapak ingin bicara, Non? Dengan tangan gemetar, aku menerima ponsel itu. Halo, Ayah. Bisikku, pertahananku runtuh seketika. Tangis yang kutahan sejak tadi pecah begitu mendengar suara napas ayah di ujung sana. Farida, putriku. Suara ayah terdengar bergetar, menahan amarah sekaligus kesedihan. Maafkan ayah, Nak. Seharusnya ayah jemput kamu sejak hari pertama suamimu meninggal. Ayah membiarkanmu di sana karena menghormati masa iddahmu dan keinginanmu untuk berbakti. Tapi ayah tidak bisa diam lagi melihat berlian ayah diperlakukan seperti sampah. Ayah, Farida gagal, Yah. Farida tidak bisa mempertahankan rumah tangga Farida. Mereka benci Farida. Esaku, kamu tidak gagal, Nak. Kamu sudah menjadi istri yang luar biasa sabar. Merekalah yang gagal menjadi manusia. Potong ayah tegas. Nada suaranya berubah menjadi dingin dan berwibawa, nada yang biasa ia gunakan saat memimpin rapat direksi, namun kali ini jauh lebih menakutkan. Dengar ayah baik-baik. Hapus air matamu sekarang. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Biarkan Pak Darma menjagamu.
Aku menyeka pipiku dengan punggung tangan, mencoba menuruti perintah ayah. Iya, Yah. Besok pagi, ayah akan datang menjemputmu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Kita akan ambil kembali apa yang menjadi hak kita. Biarkan mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka lawan. Cukup sabarnya, Nak. Besok, kita buat perhitungan. Sambungan telepon terputus. Aku menyerahkan kembali ponsel itu pada Pak Dharma. Rasa hangat menjalar di dadaku, menggantikan rasa takut dan dingin yang tadi mencengkeram. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, aku merasa tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang berdiri di belakangku. Istirahatlah, Non, kata Pak Dharma sambil memberikan isyarat pada istrinya untuk mengantarku ke kamar tamu. Simpan tenaga, Non. Karena besok pagi, akan ada pertunjukan drama yang sangat menarik di seberang jalan. Dan kali ini, Non Farida bukan lagi korbannya, tapi sutradaranya. Aku mengangguk pelan. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Seolah alam sedang mencuci bersih jejak-jejak kesedihanku, mempersiapkan panggung untuk babak baru yang akan dimulai esok hari saat matahari terbit. Aku akan tidur nyenyak malam ini, membiarkan takdir bekerja menghukum mereka yang zalim. Matahari pagi bersinar terang, menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela ruang makan yang terbuka lebar. Berbeda dengan malam sebelumnya yang dicekam badai dan amarah, pagi ini suasana di rumah peninggalan Mas Ilham terasa begitu tenang. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Bu Irfa dan Pak Budi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Farida yang sibuk warawiri membersihkan rumah. Tidak ada lagi sosok menantu yang mereka anggap sebagai benalu di pandangan mata. Bu Irfa duduk di kursi makan utama, kursi yang biasanya diduduki oleh almarhum Ilham sebagai kepala keluarga, sambil menyeruput kopi panasnya dengan nikmat. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang sudah dipoles bedak tebal sejak pagi. Di hadapannya, tersaji nasi goreng seafood pesanan dari restoran langganan. Hari ini, ia merasa perlu merayakan kebebasan mereka. Rasanya lega sekali ya, Pak, ucap Bu Irfa sambil menyendok nasi goreng ke piring suaminya. Udara di rumah ini jadi terasa lebih segar tanpa ada si pembawa sial itu. Tahu begini, dari hari pertama Ilham meninggal harusnya kita usir saja dia. Pak Budi mengangguk setuju, mulutnya penuh dengan makanan. Ia tampak santai dengan kemeja batik yang sudah disetrika licin, baju yang dulu dibelikan Farida saat ulang tahunnya. Ironisnya. Benar, Bu. Bapak juga jadi bisa tidur nyenyak. Tidak perlu khawatir dia diam-diam mengambil barang berharga Ilham. Perempuan miskin seperti dia, kalau dikasih hati pasti minta jantung. Untung kita bertindak cepat. Kira-kira dia tidur di mana ya semalam? Bu Irfa terkekeh sinis, seolah nasib menantunya adalah lelucon yang lucu. Hujan deras begitu, jangan-jangan dia tidur di pos ronda sama kucing liar. Atau mungkin sudah pulang ke kampung halamannya naik truk sayur. Ah, masa bodoh. Yang penting dia tidak balik lagi ke sini merengek minta makan. Setelah sarapan, pasangan suami istri itu mulai merencanakan agenda besar mereka hari ini. Keserakahan yang selama ini ditahan-tahan karena keberadaan Farida, kini tumpah ruah tak terbendung. Pak Budi berjalan menuju garasi, mengelus kap mesin mobil SUV hitam mengkilap milik almarhum Ilham. Mobil itu adalah salah satu aset yang paling mereka incar. Selama ini, Farida yang memegang kuncinya karena memang mobil itu diatasnamakan perusahaan tempat Ilham bekerja, setahu mereka. Tapi Pak Budi tidak peduli soal administrasi. Baginya apa yang ada di garasi anaknya adalah miliknya. Bu, kunci cadangan mobil ini ketemu tidak? Teriak Pak Budi dari garasi. Bu Irfa muncul dengan wajah sumringah sambil menggoyangkan sebuah kunci di tangannya. Ia menemukannya di laci meja rias kamar Farida yang sudah ia geledah pagi-pagi buta tadi. Ketemu dong, Pak. Si Farida itu bodoh. Dia simpan di laci biasa, tidak dikunci. Memang dasar tidak punya otak. Barang mahal kok ditaruh sembarangan. Bagus. Mata Pak Budi berbinar tamak. Nanti siang Bapak mau bawa mobil ini ke showroom teman Bapak. Katanya dia berani tawar tinggi. Lumayan, uangnya bisa buat kita renovasi rumah di kampung dan daftar haji. Bu, biar tetangga di kampung pada hormat sama kita. Jangan lupa, Pak. Bu Irfa mengingatkan dengan nada serius,
Matanya menyapu sekeliling ruang tamu yang dipenuhi perabot mewah. Sertifikat rumah ini juga harus segera kita amankan. Ibu yakin Ilham menyimpannya di brankas ruang kerjanya. Kemarin ibu coba buka tapi kodenya salah terus. Pasti si Farida tahu kodenya, tapi sudahlah, nanti kita panggil tukang kunci saja buat bongkar. Mereka berdua berjalan mengelilingi rumah mewah 2 lantai itu, bak raja dan ratu yang baru saja memenangkan perang. Bu Irfa menyentuh vas bunga kristal, lukisan abstrak di dinding, hingga sofa kulit impor, menghitung dalam kepalanya berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan jika semua ini dijual. Mereka merasa seolah dunia kini berada dalam genggaman mereka. Harta peninggalan Ilham yang melimpah ruah kini, sepenuhnya milik mereka tanpa ada ahli waris lain yang menghalangi. Rumah ini, gumam Bu Irfa sambil menatap langit-langit ruang tengah yang tinggi. Kalau dijual, harganya pasti miliaran. Kita bisa beli rumah yang lebih kecil, sisanya kita depositokan. Hidup kita bakal makmur sampai tua, Pak. Tidak perlu lagi kita pusing mikirin utang-utang Bapak di kampung. Iya, Bu. Akhirnya doa kita terkabul, sahut Pak Budi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Baginya, kematian anaknya dan pengusiran menantunya adalah jalan Tuhan untuk mengangkat derajat ekonomi mereka. Sungguh pemikiran yang sesat. Saat mereka sedang asyik berhayal tentang tumpukan uang, Bu Irfa melirik jam dinding besar yang berdentang. Pukul 9 tepat. Pak, katanya teman Bapak yang mau lihat mobil datang jam berapa? Tanya Bu Irfa. Harusnya sebentar lagi. Dia bilang mau bawa orang buat naksir harga. Jawab Pak Budi sambil merapikan kerah bajunya, ingin terlihat berwibawa di depan calon pembeli. Tepat saat itu, terdengar suara deru mesin mobil dari depan rumah. Bukan hanya satu, tapi terdengar seperti iring-iringan beberapa mobil. Bu Irfa dan Pak Budi saling pandang dengan senyum lebar. Wah, cepat sekali datangnya. Pasti mereka bawa uang tunai, Bu, seru Pak Budi antusias. Ayo kita sambut. Kita harus pasang harga tinggi, jangan mau ditawar murah. Bilang saja ini mobil kesayangan direktur, jarang dipakai. Dengan langkah ringan dan hati berbunga-bunga, pasangan suami istri itu berjalan menuju pintu utama. Mereka membuka pintu lebar-lebar, siap menyambut rezeki yang mereka nantikan. Mereka sudah membayangkan tumpukan uang merah di atas meja tamu. Namun, saat mereka melangkah ke teras, senyum di wajah mereka sedikit memudar, berganti dengan kerutan bingung di dahi. Di depan pagar rumah, berjejer 3 mobil sedan hitam mengkilap yang terlihat sangat mewah, jauh lebih mewah dari mobil showroom biasa. Pelat nomornya pun cantik, menandakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Pak, itu teman Bapak, bisik Bu Irfa, mendadak merasa sedikit kerdil melihat kemewahan mobil-mobil itu. Bukan teman Bapak pakainya mobil bak terbuka biasanya, jawab Pak Budi ragu. Mungkin ini pembeli VIP? Wah, kalau orang kaya begini yang beli, kita bisa minta harga 2 kali lipat, Bu. Keserakahan kembali menutupi logika mereka. Bu Irfa langsung membusungkan dada, memasang wajah manis yang dibuat-buat. Ia merapikan rambutnya, bersiap menyambut tamu agung yang ia kira akan memberinya kekayaan instan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mobil-mobil hitam itu bukanlah pembawa uang, melainkan pembawa petaka yang akan meruntuhkan kesombongan mereka dalam hitungan menit. Pintu mobil paling depan terbuka. Seorang pria tegap berjas hitam turun, lalu dengan sigap membukakan pintu belakang. Siap-siap, Pak. Senyum yang lebar, desis Bu Irfa pada suaminya. Mereka menunggu sosok pembeli itu keluar, tanpa tahu bahwa detik-detik kehancuran mereka sudah dimulai. Di seberang jalan, di balik jendela rumah Pak Dharma, sepasang mata sedang menatap mereka dengan tajam, menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan. Panggung sandiwara yang mereka banggakan akan segera runtuh, dan pagi yang sombong ini akan menjadi pagi terakhir mereka bisa tersenyum di rumah ini. Angin pagi yang semula terasa sejuk mendadak berubah menjadi kaku dan menegangkan saat pintu-pintu mobil sedan hitam itu terbuka secara bersamaan. Bu Irfa dan Pak Budi yang berdiri di teras dengan senyum lebar yang dipaksakan, seketika menahan napas. Harapan mereka akan kedatangan pembeli mobil yang membawa koper berisi uang tunai perlahan berganti dengan rasa intimidasi yang kuat. Dari mobil pertama dan kedua, turunlah 4 orang pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam rapi,
lengkap dengan dasi dan sepatu pantofel yang mengkilap. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, dan sorot mata mereka tajam menyapu sekeliling halaman rumah. Di tangan mereka tergenggam tas kerja kulit yang terlihat berat dan penting. Aura mereka bukanlah aura pembeli mobil bekas, melainkan aura pejabat atau eksekutor hukum yang tidak bisa dibantah. "Pak, ini siapa? Kok gayanya seram begini?" bisik Bu Irfa sambil menyenggol lengan suaminya, senyum di bibirnya mulai bergetar. Pak Budi menelan ludah, nyalinya sedikit menciut. Mungkin teman bisnis Ilham yang pejabat, Bu. Tenang saja, kita kan orang tua kandungnya. Kita harus terlihat berwibawa. Namun, kejutan sesungguhnya baru muncul saat pintu mobil ketiga, mobil yang paling mewah di antara semuanya, terbuka. Bu Irfa memicingkan matanya, mencoba mengenali sosok yang keluar dari kursi penumpang belakang. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sangat mahal, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan sebuah kacamata baca bertengger di hidungnya. Mulut Bu Irfa menganga lebar, matanya nyaris melompat keluar. Ia mengenali wajah itu. Sangat mengenalnya. "Loh, Pak Dharma," pekik Bu Irfa tanpa sadar, suaranya terdengar cempreng di tengah keheningan pagi. "Ya, pria necis itu adalah Pak Dharma." Tetangga depan rumah yang selama ini Bu Irfa anggap remeh, karena hanya terlihat memakai kaos oblong lusuh dan sarung saat menyiram tanaman. Tetangga yang sering Bu Irfa gunjingkan sebagai pensiunan yang tidak punya kerjaan. Namun hari ini, penampilan Pak Dharma berubah 180 derajat. Tidak ada lagi kesan santai atau sederhana. Yang berdiri di hadapan mereka kini adalah sosok pria berkarisma tinggi yang memancarkan otoritas mutlak. Rombongan, tamu agung, itu berjalan serempak menuju teras. Suara langkah sepatu mereka yang beradu dengan lantai keramik terdengar berirama, menciptakan detak jantung Bu Irfa yang semakin kencang tak karuan. Pak Budi yang bingung langsung maju, mencoba mencairkan suasana dengan tawa canggungnya. Pak Dharma, tumben rapi sekali. Pak, mau kondangan ya? Kok bareng sama bapak-bapak ini? Wah, kebetulan sekali mampir, kami baru saja mau jual mobil Ilham." Namun, Pak Dharma sama sekali tidak membalas tawa itu. Ia bahkan tidak menyahuti sapaan basa-basi Pak Budi. Wajahnya dingin, sedingin es batu. Ia berdiri di barisan paling depan, diapit oleh para pria berjas hitam tadi. Salah satu pria berjas hitam, yang terlihat paling senior, melangkah maju sedikit dan membuka percakapan. Suaranya berat dan formal. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman almarhum saudara Ilham?" Bu Irfa buru-buru menyela, menggeser tubuh suaminya agar ia bisa berhadapan langsung dengan si pengacara. Insting serakahnya mengatakan bahwa orang-orang ini pasti membawa urusan uang warisan atau asuransi kantor Ilham yang cair. "Benar, Pak, benar sekali," jawab Bu Irfa antusias, matanya berbinar-binar. "Saya Irfa, ibu kandung Ilham. Dan ini suami saya, bapaknya Ilham. Kami orang tuanya, ahli warisnya yang sah. Pasti bapak-bapak ini dari kantor Ilham ya? Mau mengantar uang santunan atau asuransi? Silakan masuk. Pak, silakan duduk. Maaf agak berantakan, maklum kami masih berduka." Pengacara itu tidak bergerak dari tempatnya. Ia tidak tersenyum sedikitpun menanggapi keramahan palsu Bu Irfa. Tangannya justru membuka tas kulit yang ia bawa, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. "Kami dari divisi legal Hasto Group, perusahaan induk tempat saudara Ilham bekerja semasa hidupnya," ucap pengacara itu tegas. "Kedatangan kami ke sini bukan untuk memberikan santunan, melainkan untuk melakukan verifikasi aset dan bertemu dengan istri almarhum, Ibu Farida." Mendengar nama Farida disebut, wajah Bu Irfa langsung berubah masam. Senyumnya lenyap seketika. Ia mendengus kesal. Kenapa di saat rezeki datang, nama wanita sial itu yang selalu dicari? "Waduh, Pak." Bu Irfa memasang wajah sedih yang dibuat-buat, nada suaranya berubah menjadi mendayu-dayu penuh drama. "Kalau Bapak cari Farida, wah, Bapak telat. Sayang sekali. Menantu saya itu, aduh, bagaimana ya bilangnya? Dia itu memang istri yang tidak tahu diri, Pak." Pak Dharma yang berdiri diam di samping pengacara, mengetatkan rahangnya. Ia menatap Bu Irfa dengan tatapan yang sulit diartikan,
Menunggu seberapa jauh wanita di hadapannya ini akan merangkai kebohongan. Maksud ibu? Tanya pengacara itu datar. Semalam dia minggat, Pak. Seru Bu Irfa lantang, tangannya melambai-lambai dramatis. Bayangkan, suami baru meninggal sebulan, kuburan belum kering, dia sudah kabur entah kemana. Mungkin dia tidak betah hidup susah, atau mungkin dia sudah punya laki-laki lain. Dia pergi begitu saja meninggalkan kami orang tua yang tua renta ini. Dasar wanita tidak bertanggung jawab. Pak Budi mengangguk cepat, mendukung sandiwara istrinya. Iya, Pak. Barang-barangnya juga sudah dibawa semua. Kami tidak tahu dia di mana sekarang. Jadi, kalau ada urusan harta atau uang peninggalan Ilham, serahkan saja pada kami. Kami orang tuanya yang sah. Farida itu cuma orang asing yang kebetulan numpang lewat di hidup anak saya. Suasana hening sejenak. Angin berdesir pelan, membawa ketegangan yang semakin memuncak. Pengacara senior itu menoleh perlahan ke arah Pak Dharma, seolah meminta konfirmasi. Pak Dharma mengangguk pelan, sebuah anggukan yang penuh arti. Pak Dharma kemudian melangkah maju satu langkah, menatap tajam tepat ke manik mata Bu Irfa. Jadi, menurut ibu, Saudari Farida melarikan diri, meninggalkan rumah ini atas kemauannya sendiri, tanyanya dengan suara bariton yang menggelegar. Bu Irfa agak gentar ditatap seperti itu oleh tetangganya sendiri, tapi keserakahan membuatnya tetap teguh pada kebohongannya. Ia berpikir, toh Farida tidak ada di sini untuk membela diri. Iya, benar Pak Dharma. Saya saksinya, suami saya saksinya. Dia pergi sendiri. Kenapa sih Pak Dharma tanya-tanya? Bapak kan tetangga depan, masa tidak lihat dia keluyuran malam-malam? Pak Dharma tersenyum sinis. Senyum yang membuat bulu kuduk Pak Budi meremang. Justru karena saya tetangga depan, Bu Irfa, ucap Pak Dharma perlahan namun menekan setiap katanya, saya melihat semuanya. Saya melihat siapa yang melempar koper. Saya melihat siapa yang mendorong wanita lemah ke tengah hujan badai. Dan saya melihat siapa yang mengunci pagar dengan gembok besi. Wajah Bu Irfa pucat pasi seketika. Mulutnya terkunci rapat. Dan satu lagi koreksi dari saya. Lanjut Pak Dharma, tangannya merapikan jas mahalnya. Kalian mengira kami datang untuk memberi uang? Kalian salah besar. Kalian pikir Farida itu orang asing yang menumpang? Kalian lebih salah lagi. Pak Dharma memberi isyarat tangan kepada tim pengacara di belakangnya. Buka mapnya. Bacakan status kepemilikan aset ini di depan muka mereka sekarang juga. Jantung Bu Irfa serasa berhenti berdetak. Firasat buruk yang sejak tadi ia tepis, kini datang menghantamnya seperti ombak besar. Ia mundur selangkah, tangannya gemetar memegang lengan Pak Budi. Orang-orang berjas hitam ini bukan pembawa rezeki. Mereka adalah pembawa petaka yang siap menelanjangi semua keserakahan yang telah ia bangun di atas penderitaan menantunya. Pengacara senior itu membuka map merah tebal yang dibawanya dengan gerakan tenang namun mengintimidasi. Suara kertas yang dibalik terdengar begitu nyaring di tengah keheningan teras yang mencekam. Bu Irfa dan Pak Budi berdiri mematung, keringat dingin mulai bercucuran di pelipis mereka. Firasat buruk yang tadi hanya berupa bayangan, kini terasa nyata mencekik leher. Berdasarkan dokumen legalitas aset nomor 77 HG 2023, suara pengacara itu menggema lantang, membaca baris demi baris tulisan di kertas segel itu tanpa keraguan. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cendana nomor 5 ini, beserta satu unit kendaraan SUV hitam di garasi dengan plat nomor B1LHM, dan seluruh perabot utama di dalamnya, tercatat secara sah sebagai aset tetap milik perusahaan PT Hasto Group. Mata Bu Irfa membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Napasnya tercekat. Ia menggelengkan kepala dengan keras, menolak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Bohong. Bapak pasti bohong. Teriak Bu Irfa histeris, suaranya melengking memecah ketegangan. Ia maju selangkah, menunjuk-nunjuk wajah pengacara itu dengan jari telunjuk yang gemetar. Ini rumah anak saya. Ilham yang beli rumah ini dengan hasil keringatnya sendiri. Dia manajer sukses. Jangan coba-coba kalian menipu kami mentang-mentang Ilham sudah meninggal ya. Pak Budi ikut menimpali, wajahnya merah pada menahan amarah bercampur panik. Benar, enak saja main klaim aset perusahaan. Kami punya hak di sini.
Anak kami bekerja banting tulang siang malam buat beli semua ini. Pak Dharma, yang sedari tadi diam memperhatikan kepanikan mereka dengan wajah datar, akhirnya melangkah maju. Ia menatap Bu Irfa dengan tatapan iba sekaligus meremehkan. Bu Irfa, Pak Budi, ucap Pak Dharma tenang, namun setiap katanya menukik tajam ke jantung pertahanan mereka. Mari kita bicara logika sebentar. Kalian tahu berapa harga pasaran rumah di kawasan elit ini? 5 miliar rupiah. Kalian tahu berapa harga mobil di garasi itu? 800 juta rupiah. Ilham memang anak yang baik dan pekerja keras. Saya akui itu. Tapi dia baru bekerja 3 tahun sebagai staf senior pemasaran. Gajinya 15 juta per bulan. Pak Dharma berhenti sejenak, membiarkan angka-angka itu meresap ke dalam otak Bu Irfa dan Pak Budi yang bebal. Coba ibu hitung, lanjut Pak Dharma dengan senyum miring. Dengan gaji segitu, butuh berapa ratus tahun Ilham menabung untuk membeli rumah dan mobil ini secara tunai? Apa masuk akal? Bu Irfa terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terkatup rapat, tapi matanya bergerak liar mencari alasan. Ia memang tidak pernah tahu persis berapa gaji anaknya. Ia hanya tahu Ilham tiba-tiba mengajaknya pindah ke rumah mewah ini setelah menikah dengan Farida. Ia pikir anaknya mendapat promosi besar-besaran atau memenangkan lotre. Lalu kalau bukan punya Ilham, kenapa kami bisa tinggal di sini? Tanya Pak Budi dengan suara mencicit, nyalinya mulai ciut. Pengacara senior kembali bersuara, kali ini membacakan poin paling krusial dalam dokumen itu. Fasilitas rumah dan kendaraan ini diberikan dengan status pinjam pakai khusus, karena pernikahan. Fasilitas ini ditujukan utamanya untuk kesejahteraan putri tunggal pemilik perusahaan, yaitu saudari Farida Hasto Putri, beserta pasangannya. Deg! Jantung Bu Irfa serasa berhenti berdetak mendengar nama lengkap menantunya disebut. F.A. Farida Hasto Putri, gagap Bu Irfa, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Kakinya lemas seketika. Benar, sambung Pak Dharma tegas. Farida yang kalian sebut miskin, yang kalian suruh jadi pembantu, yang kalian hina sebagai benalu, adalah putri kandung dari Pak Hasto. Pemilik tunggal Hasto Group, konglomerat properti yang menguasai setengah gedung pencakar langit di kota ini. Pak Budi langsung terduduk lemas di kursi teras. Lututnya tak lagi sanggup menopang berat badannya. Ia teringat betapa seringnya ia menyuruh Farida memijat kakinya atau membawakannya kopi dengan kasar. Ia teringat bagaimana ia melempar koper Farida ke lumpur semalam. Ternyata, wanita yang ia perlakukan seperti sampah itu adalah anak dari orang yang paling berkuasa di perusahaan tempat anaknya bekerja. Jadi semua ini punya bapaknya Farida? Desis Bu Irfa, suaranya nyaris tak terdengar. Tepat sekali, jawab Pak Dharma. Ilham bisa menikmati kemewahan ini hanya karena dia suami Farida. Fasilitas ini melekat pada Farida, bukan pada Ilham. Dan karena Ilham sudah meninggal, statusnya kembali mutlak pada Farida. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Dharma memberi isyarat kepada tim pengacara di belakangnya. Lakukan tugas kalian. Inventarisir semua barang milik perusahaan. Jangan sampai ada satu sendok pun yang hilang. 2 orang pria berjas hitam langsung bergerak cepat. Mereka mengeluarkan gulungan stiker berwarna merah bertuliskan, aset dalam pengawasan. Mereka mulai menempelkan stiker itu di pintu depan, di jendela, bahkan di vas bunga besar yang ada di teras. Salah satu dari mereka berjalan menuju Pak Budi yang masih memegang kunci mobil SUV di tangannya. Maaf, Pak. Saya minta kuncinya, ucap pria itu datar sambil menengadahkan tangan. Pak Budi memegang kunci itu erat-erat, seolah itu adalah nyawanya. Ia menatap Bu Irfa dengan pandangan memohon, berharap istrinya punya ide untuk melawan. Tapi Bu Irfa sendiri sudah membeku dalam ketakutan. Ini mobil anak saya? Gumam Pak Budi lemah, masih mencoba menyangkal kenyataan. Tadi siang mau saya jual? Mendengar kata, jual, pengacara senior langsung menoleh tajam. Ia berjalan mendekat ke arah Pak Budi, tatapannya mengancam. Hati-hati dengan tindakan Bapak. Peringat pengacara itu dingin. Kendaraan itu tercatat atas nama PT Hasto Group. Jika Bapak mencoba menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan aset perusahaan tanpa izin tertulis dari pemilik sah,
Itu masuk pasal penggelapan aset korporasi. Ancamannya pidana penjara maksimal 4 tahun. Mendengar kata penjara, tangan Pak Budi langsung gemetar hebat. Kunci mobil yang digenggamnya terlepas dan jatuh berdenting di lantai keramik. Suara denting kunci itu terdengar seperti lonceng kematian bagi keserakahan mereka. Kami tidak tahu, Pak. Sumpah kami tidak tahu. Bu Irfa mendadak histeris. Rasa takut akan penjara mengalahkan rasa malunya. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan Pak Dharma, melupakan harga dirinya yang setinggi langit tadi pagi. Pak Dharma, tolong kami, Pak. Kami tetangga Bapak, jangan laporkan kami ke polisi. Kami cuma orang tua bodoh yang tidak tahu hukum. Pak Dharma mundur selangkah, menghindari tangan Bu Irfa yang hendak memegang celananya. Ia menatap wanita yang bersimpuh di kakinya itu dengan tatapan dingin. Sekarang ibu bilang tidak tahu, sindir Pak Dharma tajam. Semalam, saat ibu mengusir Farida di tengah hujan, apa ibu peduli dia tahu atau tidak mau tidur di mana? Saat ibu bilang, semoga kau tak menggigil, apa ibu memikirkan kemanusiaan? Bu Irfa menangis meraung-raung, air matanya melunturkan bedak tebal di wajahnya, membuatnya terlihat berantakan dan menyedihkan. Saya hilaf, Pak. Saya emosi. Saya janji akan minta maaf sama Farida. Tolong panggilkan Farida, Pak. Biar saya bicara sama menantu kesayangan saya itu. Pak Dharma mendengus kasar. Menantu kesayangan? Jangan bikin saya mual, Bu. Simpan air mata buaya ibu. Farida sedang dalam perjalanan ke sini bersama ayahnya. Siapkan mental kalian, karena Pak Hasto tidak sesabar putrinya. Bu Irfa dan Pak Budi saling berpelukan di lantai teras. Tubuh mereka gemetar hebat. Di sekeliling mereka, stiker-stiker merah mulai tertempel di mana-mana. Rumah mewah yang tadinya mereka anggap istana pribadi, kini berubah menjadi penjara terbuka. Mereka terjebak di dalam keserakahan mereka sendiri, menunggu kedatangan hakim sesungguhnya yang akan menjatuhkan vonis terakhir. Pagi yang cerah itu kini terasa lebih gelap daripada malam badai kemarin. Suasana di teras rumah yang biasanya asri itu, kini berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan bagi pemilik semuanya. Stiker-stiker merah bertuliskan, aset dalam pengawasan, kini menempel di mana-mana seperti wabah penyakit yang menjalar cepat. Di kaca jendela, di kap mobil, bahkan di pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir. Setiap stiker itu seolah menampar wajah Bu Irfa dan Pak Budi berulang kali, mengingatkan mereka bahwa tak satu pun benda di tempat ini adalah milik mereka. Pak Budi masih terduduk lemas di lantai, tatapannya kosong menatap kunci mobil yang tergeletak tak jauh dari kakinya. Kunci yang tadi pagi ia banggakan sebagai tiket menuju kekayaan, kini tak lebih dari sekadar besi rongsokan yang hampir mengantarkannya ke balik jeruji besi. Sementara itu, Bu Irfa masih sesenggukan, air matanya bercampur dengan lunturan maskara, menciptakan garis-garis hitam di pipinya yang keriput. Pak pengacara. Suara Bu Irfa parau, mencoba merayu dengan sisa-sisa tenaganya. Tolonglah, kami ini orang tua. Masa kami diusir dari rumah anak kami sendiri? Di mana hati nurani kalian? Biarkan kami tinggal di sini sampai tua. Lagi pula Farida kan sudah pergi, dia pasti tidak butuh rumah sebesar ini. Pengacara senior itu tidak bergeming. Ia justru membalik halaman dokumen di tangannya ke halaman terakhir, halaman yang memuat pasal-pasal krusial yang paling mematikan. Ia membetulkan letak kacamata bacanya, lalu menatap Bu Irfa dengan sorot mata tajam setajam silet. Ibu Irfa, justru karena Ibu Farida sudah pergi, maka kami berada di sini, ucap pengacara itu dingin. Dengarkan baik-baik klausul pembatalan hak pakai pada pasal 12 ayat 3 ini. Suasana hening seketika. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus untuk mendengarkan vonis tersebut. Pengacara itu mulai membaca dengan intonasi yang tegas dan jelas. Segala fasilitas rumah, kendaraan, dan tunjangan hidup yang diberikan oleh perusahaan kepada saudari Farida Hasto Putri dan pasangannya, bersifat melekat pada keberadaan saudari Farida di properti tersebut. Apabila saudari Farida tidak lagi menempati rumah tersebut, baik karena perceraian, kematian, atau dipaksa keluar, pengusiran, maka seluruh hak pakai otomatis gugur seketika itu juga. Bu Irfa ternganga. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Lanjut ke pasal 12 ayat 4. Sambung pengacara itu tanpa ampun.
Dalam hal terjadi pembatalan hak pakai, perusahaan berhak melakukan penarikan aset secara paksa dalam kurun waktu 1x24 jam sejak saudari Farida meninggalkan lokasi. Pihak lain yang berada di dalam properti tersebut wajib mengosongkan tempat tanpa syarat. Pak Dharma maju selangkah, menatap kedua tetangganya itu dengan senyum penuh ironi. Paham maksudnya, Bu Irfa? Pak Budi? Pak Budi menggeleng pelan, otaknya terlalu lambat untuk memproses bahasa hukum yang rumit itu. Maksudnya gimana, Pak Dharma? Pak Dharma berjongkok di hadapan mereka, mensejajarkan tingginya agar bisa menatap mata mereka lebih dalam. Maksudnya sederhana, Pak. Kalau saja semalam kalian tidak mengusir Farida. Kalau saja kalian membiarkan Farida tetap tinggal di kamar belakang sekalipun, maka rumah ini masih bisa kalian tempati. Fasilitas mewah ini masih bisa kalian nikmati. Wajah Bu Irfa berubah menjadi ungu karena syok. Kalian sendiri yang menekan tombol penghancurnya, lanjut Pak Dharma dengan nada yang menusuk. Saat ibu berteriak mengusir Farida keluar pagar semalam, saat itulah ibu menandatangani surat pengusiran ibu sendiri. Keserakahan kalian yang ingin menguasai rumah ini sendirian, justru yang membuat kalian kehilangan semuanya. Bu Irfa menjerit tertahan, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Penyesalan yang teramat sangat menghantam dadanya. Jadi, selama ini ia tidur di atas tambang emas. Tapi ia justru membuang sang pemilik tambang karena mengira itu hanya batu kerikil? Betapa bodohnya. Betapa tolonya. Tidak. Tidak mungkin. Bu Irfa meracau. Kalau begitu suruh Farida pulang. Cepat telepon dia. Bilang sama dia ibu minta maaf. Bilang sama dia kamarnya sudah ibu bersihkan. Dia harus balik ke sini biar kita tidak diusir. Pengacara itu menutup map merahnya dengan suara buk yang keras. Terlambat, Bu. Laporan pengusiran sudah masuk ke sistem pusat tadi malam. Status aset sudah dibekukan. Keputusan Pak Hasto sudah bulat. Pengacara itu melirik jam tangan mahalnya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya barang pribadi, baju, celana, dan perlengkapan mandi. Jangan coba-coba membawa televisi, hiasan dinding, atau perabotan apapun. Kami punya daftar inventaris lengkap. 1 barang hilang, polisi di depan pagar siap masuk. 1 jam, pekik Pak Budi. Mana sempat, Pak? Barang kami banyak. Lemari kami penuh. Itu bukan urusan saya, jawab pengacara itu datar. Waktu berjalan mulai sekarang. Kepanikan melanda pasangan suami istri itu. Mereka berlarian masuk ke dalam rumah seperti ayam tanpa kepala. Bu Irfa menyambar tas-tas kresek hitam dari dapur, berlari ke kamarnya, dan mulai melempar baju-bajunya sembarangan ke dalam kantong plastik. Tidak ada lagi koper rapi, tidak ada lagi lipatan baju yang halus. Semuanya dilakukan dengan kasar dan terburu-buru. Budi, cepat ambil baju-baju yang bagus saja. Jangan bawa yang jelek, teriak Bu Irfa dari lantai 2. Baju bapak banyak. Bu, bingung pilih yang mana? Balas Pak Budi panik dari kamar sebelah. Ambil uang simpanan di bawah kasur. Jangan sampai lupa. Di tengah kekacauan itu, Pak Dharma berdiri tenang di ruang tengah, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ia memastikan tidak ada barang berharga milik Farida atau perusahaan yang diselundupkan. Rasanya miris melihat 2 orang tua yang kemarin sore masih bersikap bak raja, kini pontang-panting membungkus harta benda mereka yang tak seberapa ke dalam kantong sampah. Belum genap 30 menit mereka berkemas, terdengar suara klakson mobil yang sangat khas dari arah depan. Suaranya berat dan elegan, bukan suara klakson mobil biasa. Pak Dharma menoleh ke arah pintu depan. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Sudah datang rupanya. Ia berjalan keluar menuju teras. Di depan pagar, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna putih mutiara berhenti dengan anggun. Kemewahan mobil itu membuat mobil-mobil pengacara tadi terlihat seperti mainan. Tetangga-tetangga yang sedari tadi mengintip dari balik pagar rumah masing-masing mulai keluar, berbisik-bisik kagum sekaligus penasaran. Mereka belum pernah melihat mobil semewah itu masuk ke komplek perumahan ini. Sopir berseragam lengkap turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan gerakan hormat. Kaki jenjang yang mengenakan sepatu hak tinggi turun,
diikuti sosok wanita anggun yang mengenakan gaun terusan berwarna navy elegan dan kacamata hitam. Rambutnya yang panjang tergerai indah, tertiup angin pagi. Itu Farida. Namun, itu bukan Farida yang dikenal Bu Irfa sebagai menantu kucel yang selalu memakai daster dan bau bawang. Farida yang berdiri di sana memancarkan aura kelas, atas yang menyilaukan mata. Di sampingnya, turun seorang pria parubaya berwibawa dengan setelan jas mahal, memegang tongkat jalan berukir emas. Pak Hasto. Bu Irfa yang baru saja turun tangga sambil menyeret kantong plastik hitam yang jebol, terpaku melihat pemandangan itu dari pintu yang terbuka. Tas kresek di tangannya terlepas, menumpahkan isinya, baju-baju dalam dan kaos oblong bolong, ke lantai marmer yang mengkilap. Pemandangan di depannya adalah mimpi buruk sekaligus tamparan ternyata. Menantu yang semalam ia sebut, wanita sialan, dan ia usir ke tengah badai, kini kembali dengan mahkota tak kasat mata di kepalanya, diapit oleh kekuasaan yang tak pernah bisa Bu Irfa bayangkan. Farida melangkah turun dari mobil mewah itu dengan anggun, seolah tanah yang dipijaknya bukanlah tanah yang sama tempat ia diseret dan dibuang semalam. Kacamata hitam yang menutupi wajahnya ia lepas perlahan, memperlihatkan sepasang mata yang bening namun tajam, jauh berbeda dengan mata sayu yang biasanya sembab karena tangisan. Di sampingnya, Pak Hasto berdiri tegak layaknya benteng yang tak tertembus, memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun di dekatnya merasa segan. Bu Irfa, yang masih mematung di ambang pintu dengan baju-baju bekas berserakan di kakinya, merasakan darahnya berdesir hebat. Otaknya yang licik berputar cepat. Rasa malu dan takut yang tadi melingkupi, mendadak tergeser oleh insting oportunisnya. Ia melihat peluang. Farida kembali. Itu artinya, akses ke kekayaan ini kembali terbuka. Ia tidak peduli betapa hinanya ia terlihat sekarang, yang penting ia harus merangkul kunci brankas itu kembali. Tanpa mempedulikan tatapan jijik para pengacara dan tetangga yang mulai berkerumun, Bu Irfa berlari menuruni anak tangga teras. Ia melompati tumpukan kantong plastik hitam miliknya sendiri, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, memasang wajah paling memelas yang bisa ia buat. Farida, anakku sayang. Teriak Bu Irfa dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Ya Allah, nak, akhirnya kamu pulang juga. Ibu khawatir sekali sama kamu, nak. Semalam ibu tidak bisa tidur memikirkan kamu. Bu Irfa mencoba menerobos barisan pengawal untuk memeluk Farida, namun langkahnya terhenti kasar. Seorang pengawal berbadan tegap merentangkan tangan, menghalangi tubuh Bu Irfa agar tidak bisa menyentuh ujung pakaian Farida sedikitpun. Minggir. Saya ibunya. Saya mau memeluk menantu saya. Jerit Bu Irfa histeris, mencoba menepis tangan pengawal itu. Farida mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar pengawal itu tenang. Ia menatap mertuanya, atau lebih tepatnya, mantan mertuanya, dengan tatapan dingin yang menusuk. Tidak ada lagi Farida yang menunduk takut. Tidak ada lagi Farida yang gemetar saat dibentak. Ibu khawatir? Tanya Farida pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah keheningan pagi. Nada bicaranya datar, tanpa emosi, namun syarat dengan sindiran. Bukannya semalam ibu yang bilang, semoga kau tak menggigil? Sepertinya doa ibu tidak terkabul. Saya tidur sangat nyenyak di kasur empuk, sementara ibu yang sekarang terlihat berantakan. Wajah Bu Irfa memerah pada menahan malu, tapi ia memaksakan tawa canggung. Ah, itu kan ibu cuma emosi sesaat, Farida. Biasalah, orang tua kalau lagi pusing suka bicara ngawur. Ibu hilaf, nak. Ibu tidak sungguh-sungguh mengusirmu. Ibu cuma ingin memberi pelajaran sedikit biar kamu lebih mandiri. Hati ibu sebenarnya sakit sekali melihat kamu pergi. Benar, Farida. Pak Budi yang baru menyusul keluar, ikut menimpali dengan wajah memelas. Ia berdiri di samping istrinya, mencoba terlihat menyedihkan. Bapak sama ibu itu sayang sekali sama kamu. Kami merawatmu seperti anak sendiri. Jangan dengarkan omongan tetangga atau pengacara ini. Mereka cuma mau mengadu domba kita. Ayo masuk, nak. Kita bicara baik-baik di dalam sebagai keluarga. Farida tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris. Keluarga? Kalian menyebut diri kalian keluarga? Farida melangkah maju satu langkah,
membuat Bu Irfa dan Pak Budi refleks mundur karena terintimidasi. Keluarga mana yang menjadikan menantunya pembantu gratisan di saat masih berduka? Keluarga mana yang menuduh menantunya pembawa sial hanya karena tidak bisa memberi uang bulanan? Dan keluarga mana yang melempar koper menantunya ke kubangan lumpur di tengah badai? Cecar Farida. Setiap pertanyaannya seperti tamparan keras yang mendarat di wajah mereka. Itu salah paham. Cicit Pak Budi, kehabisan kata-kata. Tidak ada yang salah paham, potong Farida tegas. Semuanya sangat jelas. Kalian tidak pernah menganggap saya keluarga. Bagi kalian, saya hanya benalu yang menumpang hidup pada Ilham. Kalian pikir rumah ini, mobil ini, kemewahan ini, semuanya milik Ilham. Kalian pikir dengan membuang saya, kalian bisa menguasai semuanya. Farida menoleh ke arah ayahnya, Pak Hasto, yang sedari tadi dia memperhatikan dengan tatapan bangga pada putrinya. Farida kembali menatap Bu Irfa. Perkenalkan, Bu. Ini ayah saya. Orang yang ibu sebut, orang tua miskin yang tidak becus mendidik anak. Beliaulah pemilik sebenarnya dari atap yang melindungi kepala ibu selama ini. Beliaulah yang membiayai pengobatan jantung ibu tahun lalu yang katanya, uang tabungan Ilham. Beliaulah yang membayar pelunasan mobil yang Bapak pakai pamer ke kampung. Bu Irfa gemetar hebat. Lututnya lemas seketika. Fakta-fakta itu menghantamnya bertubi-tubi. Jadi selama ini, gaya hidup mewah yang ia nikmati berasal dari kantong ayah wanita yang ia hina Dina? Farida. Bu Irfa menjatuhkan dirinya ke aspal, bersimpuh di kaki Farida. Air matanya kini tumpah deras. Kali ini air mata penyesalan yang nyata, penyesalan karena kehilangan tambang emasnya. Maafkan ibu, nak, ibu bodoh. Ibu buta, tolong jangan lakukan ini. Jangan usir kami. Kami sudah tua, nak. Mau tinggal di mana kami kalau bukan